Al-Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha, aku akan menambahnya. Tetapi jika kamu itu kufur dengan nikmat yang aku berikan, maka rasakanlah azabku sangatlah pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ibrahim ayat 7. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah. Melalui khutbah Jumat ini kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena rahmat nikmat Allah tidak pernah berhenti bagi kita, baik secara individu sendiri-sendiri atau secara kita bersama-sama. Sehingga hari ini kita hentikan segala macam aktivitas kita untuk sementara waktu berubudiyah kita kepada Allah, yaitu melakukan fardu Jumat secara berjamaah. Berharap dan berdoa kita kepada Allah apapun bentuk ibadah yang telah sedang dan yang akan kita kerjakan menjadi amal soleh di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Wassalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib mengajak diri sendiri sekaligus kita jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapainya cita-cita mulia kita, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kitalah orang-orang nanti yang betul-betul selamat di dunia ini, betul-betul selamat dan berbahagia di akhirat kelak. Bapak-bapak kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lebih kurang telah 40 hari bencana besar yang melanda kampung kita, sehingga ada yang membuat Minangkabau menangis. Bukan hanya di daerah kita, tapi juga di daerah orang lain. Yang kabar terakhir kita terima khusus untuk kita Kabupaten Tanah Datar, di samping lahan-lahan pertanian yang hancur, kemudian juga binatang yang hanyut. Bahkan sampai sekarang saudara kita masih ada yang belum ditemukan. Tentu kita berdoa kepada Allah, saudara-saudara kita yang hanyut dan dijemput oleh Allah melalui musibah yang adalah matinya mati syahid, semuanya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian itu nampak bagi kita orang-orang yang solidaritasnya tinggi. Dari kejadian itu nampak bagi kita orang-orang yang tidak tahu menau. Dan ada juga dari kejadian itu kita perhatikan orang-orang yang mengeluh keuntungan, orang-orang yang solidaritasnya tinggi. Itu kita perhatikan tidak sedikit orang-orang yang punya sosial, padahal di daerah mereka itu bencana juga ada, musibah juga ada, tapi mereka memperhatikan kampung kita ini, memperhatikan orang-orang yang kena oleh musibah.
Kalau para pemimpin, para penguasa atau pejabat itu kita anggap hal yang biasa saja, karena memang sudah tugas dari mereka itu menyelamatkan kampungnya, menyelamatkan rakyatnya, lalu menyelamatkan negarinya. Tapi yang luar biasa itu kita perhatikan dari orang-orang lain. Komunitas motor juga memberikan bantuan, mobil juga memberikan bantuan, orang-orang pemusik juga memberikan bantuan. Bahkan kita juga terima dari pengamen jalanan yang mengumpulkan 1000 demi 1000, 2000 demi 2000, diantarkan ke tempat kita. Pelajaran apa yang dapat bagi kita dari kejadian itu? Sungguh dan sangat luar biasa perhatian orang, sosial orang lain, bantuan orang lain terhadap orang-orang yang kena musibah. Kita bawakan kepada diri kita ini dikala kita punya, dikala kita ini mampu, dikala kita ini ada, apa yang telah kita berikan untuk perbaikan dan pemulihan. Inilah yang harus kita tanya terhadap diri kita masing-masing. Yang kedua, Khatib sampaikan saat ini, kenapa sampai terjadi musibah itu sudah 40 hari yang lalu, tetapi masih terngiang-ngiang di kepala kita ini, dan hal ini tidak mungkin bisa kita lupakan. Ini ada dalam Al-Quran 71 ayat Allah menerangkan tentang musibah itu terjadi. Kenapa musibah itu datang, kenapa musibah itu terjadi. 71 ayat Allah menerangkan kepada kita. Ini adalah teorinya, teori Allah tidak sama dengan teori kita manusia. Kalau teori Allah ini pasti tidak bisa kita ganggu gugat dan tidak bisa kita tawar-tawar. Kita awali dari surah Al-Baqarah 155 dan 156. Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155 ini sampai bersumpah, walanabluwannakum, dan demi sesungguhnya kata Allah akan kami uji kamu. Dengan apa Allah menguji kita? Dalam ayat ini Allah katakan 5 macam ujian. Pertama rasa takut, kedua rasa lapar, ketiga kekurangan harta, yang keempat kekurangan nyawa, yang kelimanya adalah kekurangan buah-buahan. Namun di belakang ayat itu Allah katakan dengan kalimat wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Siapa sebenarnya orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa oleh suatu musibah, mereka itu dapat ujian, mereka itu yang keluar dari mulutnya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang dari Allah dan juga kembalinya kepada Allah. Bukan kalimat-kalimat yang lain yang keluar dari mulut atau lisan kita ini. Jika kita betul-betul orang yang beriman, kita ini orang-orang yang sabar, maka yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Yang keduanya apa? Kenapa sampai terjadi musibah dan kita tidak ingin musibah itu terulang lagi? Buka dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Allah katakan ada 2 teori dalam surah Ibrahim
kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Kita bersedekah, Allah akan tambah. Kita berinfak, Allah akan tambah. Kita menghibahkan sesuatu untuk kebaikan, Allah akan tambah. Dan manfaat sedekah hibah yang kita berikan itu tidak mengurangi harta yang ada pada kita. Begitu luar biasanya orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi yang kedua, Allah katakan, dikala kalian itu kufur, dikala kalian itu beli, dikala kalian itu gigil, dikala kalian itu tidak mau membantu dan tidak mau menolong, inna azabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah, azab Allah itu sangatlah pedih. Maka musibah itu datang dari teori Allah ini. Yang kedua, dikala kita tidak bersyukur dan menjadi orang yang beli, orang yang ceke istilah di kampung kita ini. Yang ketiga, perhatikan lagi surah Al-A'raf 96. Kenapa musibah itu terjadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yaksibun. Kalau seluruh penduduk negeri itu, kata Allah, beriman bertakwa, Allah akan turunkan keberkatan dari langit lalu keluar dari bumi. Ini adalah teorinya, teori Allah yang ada dalam Al-Quran. Dikala kita balik dan berakal, beriman kita, bertakwa kita, yang akan datang itu kepada kita apa? Pertama, baldatu thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, negara yang adil, makmur dalam keadilan, lalu adil dalam kemakmuran. Kita bawa ke Minangkabau, apa yang dapat bagi kita? Bumi sonang padi manjadi padi kuning jago mobil, tarola berkembang dia anak buah aman santoso, bapak dari Bani Barome nan mama di Sombau Lampulo. Syaratnya apa? Dua, beriman dan bertakwa. Tapi lanjutan ayat itu Allah katakan, walakin kadzabu fa'aqnahum bima kanu yaksibun. Kalau banyak yang mempermainkan ayat kami, mendustakan ayat kami, maka akan kami siksa kalian itu, kata Allah, sesuai dengan apa yang telah kalian perbuat. Lalu penyebab berikutnya, rasa persatuan dan kesatuan, rasa malu makin hari makin kurang. Fituah tinggal fituah. Sementara Nabi katakan, al-jamiatul rahmah wal firqatul azabah. Persatuan suatu kebahagiaan, sementara perpecahan adalah suatu kebinasaan. Kita bersatu, nikmat yang datang. Bercerai menfitnah, mengadu domba, iri dengki, segala macam laknat Allah yang datang. Jangan sekedar fituah saja. Artinya apa? Saya no sama lu, kamuki sama mandaki, kalurah sama manurun, kajuantam sama makan angin, tatungkui sama makan tanah. Tapi tidak ada realisasi dalam hidup dan kehidupan kita. Masih saling memfitnah, masih saling iri dan dengki. Maka yang akan datang itu adalah laknat Allah. Karena itu musibah, obatnya ada. Apa obatnya? Kullu da'in dawahun ilal maut. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ketika itu namanya penyakit, obatnya istighfar kepada Allah. Supaya apa? Laknat berganti dengan rahman. Fa'tabiru ya ulil albab la'alla